Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, sahabat miliarder semua, selamat datang di Ruko Miliarder kita siang ini ya. Ruang konsul miliarder Great Trillionaire Community ya. Mudah-mudahan semua yang hadir, yang ada di sini sekarang, mudah-mudahan Allah ridhoi bisa miliarder di tahun 2021, paling lambat 2022 ya, amin. Ya Robbal Alamin. Masya Allah, sahabat miliarder semua, siang ini luar biasa, kita sudah kehadiran seseorang yang sangat-sangat luar biasa. Beliau jauh-jauh datang dari kota Jogja ya, untuk kita siang ini. Mudah-mudahan keberkahan yang beliau raih, yang beliau peroleh ya, mudah-mudahan kita ketularan ya, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, nanti kosongkan gelas ilmunya, kita ngilmu dengan beliau ya. Baik sahabat miliarder semua, untuk keberkahan acara kita siang ini, kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sahabat miliarder semua, siang ini saya tidak sendiri, Masya Allah, Alhamdulillah juga dibersamai oleh seseorang yang sangat-sangat luar biasa. Beliau adalah leader saya, leader kita semua Bapak Ibu ya. Beliau adalah Ibu Hajah Umi Yulinar ya, yang biasa kita panggil Umi ya. Beliau adalah Ibu Kepala Cabang Armina Group Lampung ya. Beliau juga adalah peraih reward Armina Reka Perdana dan Armina Daily ya. Baik, kita hadirkan langsung saja Umi Hajah Yulinar Afifah SEMM. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Baik Umi, silakan. Oke, terima kasih Bu Lia. Ya, Masya Allah pada hari ini adalah satu hari yang istimewa ya buat kita semua, karena pada hari ini kita sudah kehadiran seorang tamu yang sangat luar biasa, yang tentunya ya setiap hari Selasa di ruang konsul miliarder di GTC kita hadirkan leader-leader hebat di sini. Dan saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu ya kepada teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Ada Bu Nur Laila dari Kota Lahat, kemudian ada Abi Teguh, kemudian ada Bu Sohala, ada Ibu Lisdiawati dari Kota Bumi, kemudian ada Dinda Rizky dari Kabupaten Lahat, ada Ibu Siti Aminatun dari Bandar Lampung. Mudah-mudahan semua yang hadir di Ruko pada siang hari ini, Allah takdirkan kita menjadi bagian dari 1000 miliarder di tahun 2021 ini dan menjadi salah satu dari peraih reward Armina Daily. Amin ya Rabbal Alamin. Siapa yang mau jadi peraih reward? Katakan saya di kolom komentar. Di kolom chat silakan katakan saya ya, karena insya Allah ya dengan keridhaan Allah silaturahmi kita pada hari ini semua akan dimudahkan, apalagi pada hari ini kita akan diberikan ilmu yang sangat luar biasa. Ya, tidak perlu berlama-lama, kita hadirkan saja ya bintang tamu kita pada siang hari ini ya. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang masih punya balita, tetapi Masya Allah ya, beliau fokus menjalankan Armina Daily di 1 tahun terakhir ini, dan keberkahan yang beliau mendapatkan reward bersama dengan pasangan beliau, yaitu sebesar 105 juta rupiah. Masya Allah, ini sebuah pencapaian yang sangat luar biasa ya. Dan pada hari ini kita akan belajar dari beliau, apa sih gitu yang telah beliau lakukan bersama dengan pasangannya, yaitu leader kita, mentor kita, Bapak Ringga Pandanu. Nah, tapi pada hari ini kita ingin melihat gitu dari sisi seorang ibu rumah tangga yang masih mempunyai balita, beliau bisa sukses menjadi peraih reward di sini. Baik, kita hadirkan saja Ibu Widi Sakti Rahmawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Umi dan seluruh sahabat yang ada di Lampung. Itu Lampung, Lahat juga Lampung ya Umi? Lahat Sumatera Selatan. Oh gitu. Oke. Seluruh yang hadir siang ini, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Bapak Ibu? Alhamdulillah, sukses, sehat, kaya berkah. Allah Akbar, Insyaallah. Selamat datang Mbak Wiji. Saya biasa manggilnya Mbak ya, panggilan sayang saya. Mohon izin manggil Mbak ya, Bu Wiji. Selamat datang di Lampung. Walaupun kita belum pernah ya jumpa secara offline di Lampung, tapi Masya Allah hari ini kita bisa berjumpa di online. Masya Allah, mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat keberkahan yang akan kita peroleh pada siang hari ini. Amin, Masya Allah. Mbak Wiji, nih kita semua siang hari ini sudah hadir di sini ya, teman-teman semua. Masya Allah luar biasa, sudah antusias sekali. Tentunya pengen tahu dong gitu, apa sih gitu yang sudah dilakukan oleh Mbak Wiji dan Mbak Beringa gitu ya. Sehingga pencapaian di tahun 2020 kemarin itu dahsyat luar biasa gitu. Rewardnya itu langsung melesat ke angka 105 Mbak Wiji, Masya Allah. Boleh dari Mbak 5 Wiji, juta Umi, dari 5 juta tuh, Masya Allah ya. luar biasa ya. Langsung melesat ke angka 105 juta gitu. Kita pengen tahu dong gitu, apa sih gitu sebenarnya ya yang dilakukan oleh Mbak Wiji dan Beringa. Silakan Mbak Wiji. Iya, terima kasih Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya untuk saya berbagi sedikit pengalaman saya dengan Pak Ringga ya. Buat kita sebetulnya memang bisnis ini luar biasa, memang baru ya Umi. Gitu, baru sekali, berbeda dengan bisnis kita sebelumnya gitu. Jadi apa ya? Harus mencintai dulu. Nomor satu itu ya, harus mencintai dulu. Dan mencintai itu pastinya kalau baru kenal itu kan perlahan ya Umi, perlahan apa sih ini gitu. Apalagi kan dulu nggak tahu apa-apa gitu kan. Tapi sih kalau sekarang mencintainya jauh lebih mudah ya Umi menurut saya dibanding 2,5 tahun yang lalu ketika saya dengan Pak Ringga membangun bisnis ini gitu ya, memulai bisnis ini gitu. Nah, karena ini memang alhamdulillah sudah masuk ke tahap reward ya, insya Allah kan ini teman-teman semua mau reward ya. Sebetulnya boleh nggak Umi? Nggak harus di unmute biar boleh. Biar seru lah kayak diskusi gitu kan. Boleh. Ya. Punya Mbak Wiji malah di mute ya, Mbak. Kena mute. Oke. Ya. Jadi biar rasanya saya nggak ngomong sendiri gitu kan. Kalau ngomong ada interaksinya kayaknya lebih enak. Sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu karena saya ada di ruang publik ya. Jadi saya menggunakan masker. Pengennya sih buka gitu ya. Tapi saya jaga-jaga deh taat prokesnya dulu karena ini kali pertama saya live di luar gitu. Mudah-mudahan suara saya tetap jelas ya Umi dan teman-teman ya. Jelas ya Abi. Terima kasih. Saya ingin kembali apa ya? Bukan mengenang ya, karena memang ini pun kita jalani sekarang ya Umi. Ini sudah masuk tahap reward bulan ketiga ya, masuk ke bulan ketiga kalau nggak salah gitu kan. Apa sih yang dilakukan saya dengan Pak Ringga ketika periode lalu dapat lonjakan yang luar biasa 105. Awalnya sih gini Umi ya, awalnya karena ditantangin juga gitu. Waktu itu kan memang adalah gurunya mentor kita, guru spiritualnya beliau lah. Beliau bilang, aku baru bangga sama kamu kalau kamu dapat reward 150 juta gitu. Dari 5 juta coba bayangin Umi. Dari 5 juta terus beliau baru ngerasa bangga kalau kita dapat perolehan 150 juta.
kata beliau gitu. Artinya kan itu udah jadi doa ya buat saya ketika ada guru menyampaikan bahwa kamu layaknya dapat 150 juta gitu kan. Akhirnya itu saya amini dengan Pak Ringga. Ya udah bismillah ya Allah, nggak ada yang nggak mungkin gitu kan. Nomor satu adalah menentukan target dulu gitu. Jadi nggak usah malu ataupun takut gitu kan. Allah tuh maha kaya, maha murah ya Umi gitu kan. Jadi tentukan targetnya aja dulu. Misalnya kayak saya dulu deh kali ini. Saya punya target insya Allah bismillah ya Allah periode ini saya minta 500 juta untuk saya dengan Pak Ringga. Amin. Umi sama Abi berapa kalau boleh tahu? Periode ini. 144 juta. Berdua atau sendiri? Abi saja. Oh, Abi 144. Iya. Umi berapa? 50 juta. Berarti 194. Iya. Amin. Amin. Oke, Mbak Lia sama Pak Sarif. Pak Sarif. Target dulu. Targetnya di saya 5 level, di Pak Sarif 4 level. Karena Pak Sarif kebetulan waktu itu daftarnya duluan saya, jadi kebetulan Pak Sarif di bawah Mbak Widi. Iya, nggak mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Di saya 5 level, di Pak Sarif 4 level. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, amin. 5 level itu berapa ya? Sama 144 juta. 144. Oke, Pak Sarif. Oh, tapi itu Mumtaz Mbak yang 144. Oh gitu. Iya. Kemarin Mbak Lia ambil yang Azam. Azam. Oke. Pak Sarif juga Azam ya? Azam, sama Mbak Widi. Ya, jadi Azam itu kalau 4 level 20, 30, 45, 50 juta. Berarti 50 juta sama 75 juta ya. 125 juta. Amin ya Allah. Amin, Artinya, ya amin. Yang lain juga pastinya Bu Sohala juga punya target ya Ibu gitu. Jadi Bu Nurlela semua punya target. Jadi nomor 1 kita mengamini dulu target kita, tentukan aja. Even Allah nanti kasihnya 100% alhamdulillah gitu kan. Kasihnya 90%-nya alhamdulillah. Pokoknya kita tentukan target dulu gitu. Bismillah saya mau. Biasanya Allah itu memberikan lebih dari yang target ya Mbak Widi. Minimal sesuai dengan prasangka kita lah gitu. Jadi harus pede dulu gitu. Itu nomor 1, tentukan target dulu. Kemudian setelah kita menentukan target, pastinya kan kita yang lebih paham ya, melihat posisi tim kita. Kalau yang Mumtaz 3 jalurnya bagaimana, yang Azam jalurnya bagaimana, dan kita yang paling tahu anak-anak kita seperti apa gitu kan. Nah, lihat tim memungkinkan atau tidak untuk kita bersama-sama sukses gitu kan. Artinya ketika Umi Yulinar dan Abi punya target 194 juta, Mbak Lia dan Pak Sarif punya target 125 juta, artinya kan di bawahnya juga harus nanti kan keangkat gitu kan. Nah, ya, itu juga harus kita perhatikan terus gitu, kita evaluasi. Dan kemudian yang ketiga, kita fokus membina tim itu pasti ya, sepertinya semua sudah dilakukan. Nah, berhubung alhamdulillahnya ketika periode lalu ya Umi, itu kan kita sudah melewati, sudah menikmati masa pandemi ini gitu ya. Jadilah dengan sangat terpaksa yang offline itu kita online kan, gitu kan. Kita online kan. Maka Pak Ringga memang belakangan fokus banget dengan digital marketing. Gitu. Bersyukurnya saya dengan Pak Ringga adalah kami memang sudah belajar itu dari sebelum pandemi Umi. Saya tuh benar-benar yang oh ya Allah ketika dulu masih offline, MRTB apa segala macam itu saya sudah belajar dulu gitu. Waktu itu sih sejujurnya mohon maaf saya ditegur ya, kami ditegur oleh almarhum gitu ya. Gak boleh online, ngapain online? Offline aja masih bisa gitu lah. Kalau almarhum kan waktu itu begitu. Karena waktu itu memang belum pandemi Umi gitu. Saya tuh nyuri-nyuri waktu di sela-sela dipanggil, kan hampir setiap hari memang pasti bertemu mentor ya Umi untuk diskusi apa segala macam program kerja apa yang mau dilakukan untuk Armina Daily dan seluruh mitra gitu. Itu menjadi apa ya,
semacam begini sih, bisnis ini kan bisnis besar ya buat kita gitu. Kalau kita menganggap bisnis ini besar, maka seberapa besar sih investasi kita buat bisnis ini? Dari waktunya, tenaganya, pikirannya, kemudian actionnya Umi, Mbak Lia begitu. Jadi itu bersyukurnya saya memang alhamdulillah Allah karuniakan bisa nempel mentor 2 tahunan lah gitu ya. Jadi saya tahu betul bagaimana beliau membangun bisnis ini juga dari nol gitu ya. Kemudian sampai alhamdulillah sekarang beliau pencapaiannya ribetnya udah 1,5 miliar ya, 2,5 miliar ya Umi. Ya. Gitu. Jadi membinanya kan memang juga artinya meskipun pandemi itu online kita jalankan, offline-nya juga tentu meskipun persentasenya kecil banget, tapi belakangan sudah mulai bisa kita lakukan ya Umi. Even kita tetap harus sangat menjaga protokol kesehatan gitu. Nah, setelah itu kan teknisnya kita lakukan PDC juga setiap hari. Cuman jaringan kita masih kecil. Justru masih kecil itu lebih gampang untuk dilihat gitu ya. Oh, si ini tumbuhnya sekian, si ini tumbuhnya sekian. Ketika kita PDC setiap hari, Mbak Lia, misal habis subuhan biasanya kalau dalam kasih madu itu lah. Kan ada madu apa? Madu. Jadi, kita PDC setiap hari. Kalau Pak Ringga sih lebih suka habis tahajud ya. Kalau saya habis subuhan. Gitu. Jadi kita buka jaringan kita, itu kayak kita memberikan energi Mbak Lia. Gitu. Jadi kita hari ini sekian. Jadi kita tahu mana yang perlu di support banget lebih. Ada yang biasanya kan dari 3 jaringan itu pasti nggak semua lari semua ya Umi. Ya. Kalau lari semua nanti kita tidur nyenyak. Sudah sunnatullahnya itu Mbak Wiji. Iya, betul. Kata Allah, justru dengan begitu supaya kita mau bangun tahajud ya kan, nambah sujudnya lebih banyak dan lebih lama. Terus mau juga jadi kalau saya sih puasa sunnahnya gitu kan. Kan katanya doanya orang puasa sunnah itu kan insya Allah makbul gitu. Jadi untuk doain anak-anak kita gitu, Umi, itu saya lakukan gitu. Nah, apalagi kalau udah menjelang tutupan ribet nih, besok Umi kalau mau melahirkan ribet juga pasti kayak melahirkan bayi aja, jadi luar biasa nggak bisa tidur gitu. Jadi bayangkan kalau sampai mules-mules gitu ya Pak Wiji. Betul luar biasa. Jadi hawanya tuh begini, sudahlah di rumah kan kita work from home ya, work from home. Di rumah itu kan hawanya kayak di kantor Mbak Lia. Justru kita keluar buat makan itu refresh banget gitu, karena begitu sampai rumah itu udah ribet gitu kan. Kayak gitu, dan itu kita benar-benar karena bedanya jauh ya dengan yang mohon maaf yang ke belakang. Kita nggak tahu mitra kita posting di mana, jumlahnya berapa, kita harus betul-betul make sure. Dan itu kalau saya dengan Pak Ringga betul-betul sampai buka detail satu persatu. Misalnya lah Umi bisa laporan Mbak Wiji saya sudah masuk sekian gitu ya, itu dilihat satu-satu benar-benar yang memang itu sudah terposting atau belum gitu. Karena katakanlah ibaratnya bayi gitu ya, baru lahir kan kadangkala takutnya nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai salah hitung ya Umi, gitu kan Umi. Gitu ya. Beneran loh Umi, besok Umi bakal deg-degan banget bagaimana Mbak Lia, jangan sampai salah hitung ya gitu. Mbak Wiji, aku potong dulu boleh? Ya, boleh. Udah penasaran ya. Biar nggak lupa gitu kan. Boleh apa? Tadi kan bilang Mbak Wiji kalau PDC ya. Ya. PDC habis subuh ya, oke ya. Iya. Itu tadi Mbak Wiji bilang apakah ditanyakan dan kita langsung cek gitu di jaringan dan langsung PDC gitu? Iya, enggak, kita lihat aja langsung di jaringan kita, kan kita bisa ngelihat jaringan kita ke bawah kan.
Itu Betul. misalnya komposisinya, misal saya lihatnya dari Umi aja ya, gitu, karena ke bawahnya Bulia kan saya Balia saya belum hafal. Umi punya Balia, punya Mbak Prista, punya siapa gitu kan. Boleh Nah lah itu satu. tiga kan masing-masing punya ring satunya ya Mbak Lia. Ring Betul. satunya aja kalau kita ngelihatnya gitu. Hmm. Nah setelah itu baru kita lihat gitu. Kalau yang sudah mau penutupan reward memang itu kita sampai ke transaksinya karena apa ya kan jangan sampai salah naruh aja gitu. Dan itu memang kalau yang prakteknya sih kalau yang jumlahnya belum banyak banget masih bisa manual ya Umi, dicatat ya Umi. Gitu. Saya tidak paham apakah di Lampung postingnya itu center satu atau posting masing-masing. Masing-masing kita ada 3 stokis di gitu. di cabang 1, Ibu Lia Ya. 1 dan ada Ibu Firsta 1. Iya, artinya kan tinggal komunikasi aja Umi dengan Mbak Lia dengan Mbak Prista gitu kan. Iya. Gitu. Jadi yang lihatnya gitu Mbak Lia. Karena beneran itu deg-degannya luar biasa pokoknya kalau kita mau melahirkan seorang peraih reward apalagi untuk kali pertama gitu ya. Kalau sudah kayak sekarang kayak Umi, kayak misalnya saya Bu Rina, ada Bu Endang, kan mereka sudah kan udah pernah kemarin kan. Jadi insya Allah lebih tenang lah. Kan kemarin udah pernah bisa udah lewatin dan lulus gitu kan. Gitu. Dan lagi sih sebetulnya kalau bisa nggak mepet-mepet ya Umi gitu. even itu sesuatu yang ya nggak apa-apa kita targetkan saja dulu, kita minta sama Allah, ya Allah selesaikan saya sebelum waktu penutupan gitu. Kadang-kala kan ada yang Mbak Lia, ada yang betul-betul di deadline hari itu baru selesai posting coba gitu kan, dan itu udah bikin spot jantung luar biasa. Nah kemudian apa ya terakhir tadi PDC. Ya PDC setiap hari terhadap target kita, kemudian apa yang kita lakukan itu kita duplikasikan tentunya ya kan, supaya kan nanti apa ya berkelanjutan ke bawah. Kan tidak mungkin suatu saat kan pasti insya Allah mitra kita akan seperti mentor kita gitu ya, Umi, Abi, Pak Sarif gitu kan. Jadi suatu saat insya Allah omset kita bakal puluhan miliar gitu kan, insya Allah gitu. Kalau kita benar-benar hitung-hitung sendiri nggak mungkin gitu kan, makalah itulah pentingnya diduplikasikan gitu kan. Gitu. Jadi minimal ya ring satu kita, 3 jalur teratasnya kita itu apa yang kita lakukan tularkan kembali kepada mereka gitu. Itu Masya yang semacam kalau bahasanya Bu Rani dulu estafet cinta ya. Iya. Gitu. Nah ini kita juga estafetkan gitu. Kita estafetkan apa yang kita lakukan. Ini loh kemarin saya melakukan ini gitu kan, supaya besok ketika besar ya insya Allah jauh lebih nyaman pastinya kita gitu. Kemudian apa ya? Itu si Umi duplikasi. Setelah PDC duplikasikan. Masya Allah. Jadi itu ya yang harus kita kerjakan ya Mbak Wiji ya, menentukan target, kemudian action, yang tentunya itu action gitu kata Mbak Beringa kemarin. Mau bagaimanapun ilmunya, mau bagaimanapun targetnya, kalau tidak action ya nggak ada apa-apanya gitu, seperti itu. Kemudian fokus PDC dan tentunya duplikasi ya, tentunya Mbak Wiji dan Mbak Berinda duplikasi dari apa yang sudah disampaikan oleh mentor ya Mbak Wiji ya gitu, dan kita selanjutnya menduplikasikan kepada mitra-mitra kita. Artinya kuncinya ya kata terakhir dari Mbak Wiji yang saya tangkap hari ini adalah duplikasi. Nah lalu bagaimana Mbak Wiji, kasih dong triknya, strateginya agar apa yang kita lakukan juga bisa berjalan gitu, terduplikasi ke mitra-mitra yang ada di bawah kita gitu. Dan tentunya ada dampaknya tentu ya ketika mitra kita juga menduplikasi cara kerja kita. Ya, seperti itu Mbak Wiji ya. Iya, betul. Jadi begini Umi.
Kalau saya selalu ingat kalimatnya Paringga, sebetulnya Paringga juga memang juga dari belajar dari dari sumber-sumber yang lain lah, tapi juga dari orang-orang sukses pastinya. Jadi kita sebagai leader gitu ya, apa yang kita lakukan sebetulnya kalau kita dapat mitra yang persis sama duplikasi kita, rasanya tuh 1000 banding 1, Umi, jujur aja. Jujur aja, itu sudah fakta di lapangan. Maka kalau misalnya contohnya saja, kita kerja misalnya ya sehari 5 jam lah buat Armina Deli misalnya begitu. Mitra kita bisa sama 5 jam aja itu sudah alhamdulillah gitu. Sudah bagus. Itu sangat ya. Itu sudah apa ya? Intinya begini sih. Kalau kita dapat mitra yang bisa melebihi kita itu udah surga banget gitu ya, gitu kan. Tapi umumnya apa yang kita lakukan biasanya itu terduplikasi oleh mitra itu hanya 50%-nya aja, Umi. Gitu. Misalnya contohnya saya kerja 5 jam, artinya mitra ya 2,5 jam kan gitu. Kemudian kalau saya belanja, saya nyontohin belanja untuk kebutuhan keluarga saya gitu kan. Sebulan misalnya 3 juta gitu kan. Artinya ya mitra paling kuat 1,5 juta per bulan gitu, Umi. Umumnya seperti itu. Hanya tetap kan kita harus contohkan dulu kan, dimulai dari diri sendiri kan, kita leader gitu kan. Apalagi ini kan bisnis kita, bukan bisnis orang lain gitu kan. Dan kalau buat saya dengan Paringga, namanya bisnis itu harus serius, nggak boleh santai. Pengalaman saya juga sih ketika dulu jadi karyawan gitu ya. Saya ingat banget kerja malas dengan kerja rajin, capeknya sama, waktunya sama, 8 jam kan ya Mbak Lia. Karyawan itu kan 8 jam. Waktunya sama 8 jam, sama-sama 8 jam. Capeknya juga sama, berangkat pagi pulang sore gitu kan. Tapi ketika kita effortnya yang kita berikan, tenaganya, pikirannya tidak sama, hasilnya pasti berbeda gitu. Dan memang saya sendiri tipe orang yang kalau melakukan sesuatu tuh ya jangan yang biasa-biasa aja gitu. Kalau biasa-biasa aja ya udah di rumah aja lah gitu kan. Gitu. Jadi kalau capeknya sama, malas dengan rajin ya mending rajin gitu kan. Karena hasilnya berbeda gitu. Itu dari saya masih jadi karyawan saya udah begitu. Jadi alhamdulillahnya juga di sini saya dikirimkan guru ya gitu. Dikirimkan guru yang nggak berhenti belajar gitu kan. Yang nggak berhenti belajar, ilmunya baru terus ada, terus update terus gitu kan. Jadilah seperti terpaksa saya juga belajar terus gitu kan. Tapi bagi saya itu rezeki dari Allah gitu kan. Mungkin kata Allah nih loh, biar kamu nggak repot kasih gurunya gitu. Jadi tinggal ngikutin saja beliau. Meskipun awalnya panas, Umi otaknya. Jujur banget. Coba beneran awalnya panas gitu ya. Padahal saya juga kan guru ya. Saya guru biasa mengajar juga, dan kalau guru itu kan juga pasti akan upgrade terus ilmu gitu kan. Kayak Umi dosen gitu kan juga dulu begitu. Dan saya juga memang pasti akan upgrade terus. Nah, kalau ini kan karena ini ilmu bisnis ya, Umi. Beda dengan pendidikan gitu kan. Dan kalau pendidikan kan nggak praktik minim, paling 5% gitu kan. Nah, kalau ini kan 90% praktek, 10%-nya teori, yang aja begitu. Jadi ya sempat panas gitu, tapi alhamdulillah berproses, belajar terus gitu. Nah, artinya kita yang melakukan dulu gitu. Kita yang mencontohkan dulu gitu. Nah, terus kemudian karena saya di sini kebetulan kan kembali dianugerahkan dekat dengan mentor ya Umi, dengan Bu Inkris, dengan almarhum waktu itu 2 tahunan gitu, 2 tahun dulu. Akhirnya duplikasi itu kan mencontoh gitu kan. Saya mencontoh ibu sama bapak aja dulu gitu kan. Kalau beliau kan memang 3M ya Umi. Gitu, 3M. Memakai, menceritakan, membangun aset. Maka produk Armina Deli ini kan sudah kaya banget variannya ya Umi. Dan itu semua ada di rumah kita gitu. Ada di rumah kita pakai semua Umi. Artinya kan
kalau kita belanja untuk diri kita sendiri, untuk keluarga aja, untuk pemakaian keluarga saja, saya rasa kalau 3 juta cukup ya, maksud saya pasti habis juga kan Umi gitu. Apalagi saya tuh nggak lagi berhitung propolis makanya sehari berapa kali, udah nggak gitu Umi. Pokoknya ini aja deh. Kebetulan semua suka gitu kan. Jadi apapun propolis, nggak ada obat kimia sudah di rumah gitu. Propolisnya, DS-nya, saya juga kebetulan dulu punya story saraf kejepit gitu, dan ternyata pakai DS itu luar biasa gitu. Jadi memang betul-betul produknya Armina Daily itu trio imunnya dahsyat banget manfaatnya. Nah, kita pakai dulu semua buat keluarga kita, barulah kita bisa cerita ya kan Umi, pengalaman kita pribadi gitu kan. Jadi saya juga mungkin kalau ini saya nggak bisa cerita dalam ya. Intinya Paringga itu sebetulnya ada sakit yang serius, saya tidak bisa bagi, dan saya rawat 2,5 tahun ini, insya Allah mudah-mudahan sembuh. Dan itu sih sebetulnya tuh kalau medis tuh udah harus bedah Umi, gitu, harus bedah. Aduh lumayan lah, waktu pertama kali lihat wajah saya udah lemes gitu demi Allah. Hebatnya tuh begitu di Armina Daily langsung waktu itu muncul propolis, dan itu setiap malam saya kasih Umi. Gitu. Memang kalau beliau di depan orang kan sehat gitu ya. Gitu. Tapi kalau sudah selesai bertugas barulah yang ini yang gitu-gitulah. Hanya Mbak Wiji yang tahu. Ya. Ya. Dan itu sakitnya bukan sakit main-main Mbak Lia, sakit serius. Betulan ada 2 sakitnya beliau yang serius gitu. Yang setiap malam saya kasih propolis, ditetes maupun diminum. Alhamdulillah sih sekarang sampai insya Allah sembuh gitu. Gitu. Jadi kalau bahasa medisnya susah, fus gitu deh apa gitu. Yang harus bedah apa ya, penyakit dalam gitu. Nah, kita cerita kenapa kita pakai semuanya, agar kita tahu manfaatnya dan kita bisa menceritakan, karena kan kita akan mengajak orang ya Umi, Mbak Lia dan semuanya. Kita akan mengajak orang, kalau kita tidak menguasai apa yang kita kerjakan, bagaimana orang akan percaya kan gitu. Sama halnya kayak umrah haji dulu lah. Ya kan. Kalau sudah berangkat pasti lebih pede gitu ya, Bi. Kalau belum sih ya pede juga, tapi tetap masih belum 100% gitu kan. Nah, produk apalagi gitu kan. Jangan sampai ditanya warna red coffee, nggak tahu ya Mbak Wiji. Iya. Betul. Nah, kemudian itulah yang akhirnya ketika kita merekrut orang dengan kita menceritakan apa segala macam, istiqomah juga penting ya. Untuk offline-nya kita ketemu orang, saya ingat banget ya Allah, saya jadi mengenang almarhum. Satu hal yang membuat saya tuh nggak bisa lupa gitu ya sama beliau. Dimanapun dan kapanpun lah. Beliau itu selalu memikirkan bagaimana Armina Daily besar, itu yang pertama. Yang kedua adalah kepada siapapun, tidak melihat itu tukang beca, tidak melihat itu satpam, tidak melihat itu pelayan restoran, beliau pasti nawarin Armina Daily. Dahsyat nggak? Dan itu tuh nambah banget buat saya. Gila, saya aja kadang masih malu-malu buat ngomong gitu kan Umi. Kalau beliau tidak, demi Allah itu beliau. Dan itu tuh jadi yang beliau aja yang sudah settle gitu ya, sudah di zona jauh lebih nyaman pastinya daripada kita gitu. Beliau tidak pernah malu untuk mengajak orang ke bisnis ini. Kita masa enggak sih gitu loh. Gitu. Makanya kan dia sering bilang gemas aku gitu kan. Mungkin karena beliau ingin semua orang menikmati nyamannya seperti beliau gitu. Gitu Umi. Kemudian dampaknya ya Umi, dampak ketika kita melakukan duplikasi gitu ya. Ketika kita pribadi lah, kemarin beberapa waktu yang lalu juga Bu Rani kan menulis status ya, jadi ingat.
baru make buat diri sendiri aja dampaknya sudah luar biasa, bener nggak? Dan itu pun kan sebetulnya dirasakan juga oleh mentor kita Bu Inkris dan almarhum gitu ya. Karena kan bicara jualan pastinya beliau berdua bukan di jualan ya Umi gitu, karena beliau itu lebih pada membangun aset gitu. Dampaknya adalah ketika kita belanja rutin untuk kita, kemudian mitra-mitra kita juga mengikuti apa yang kita lakukan, maka kan ada transaksi Umi. Iya. Transaksi itu kan jadinya omset. Iya. Omset itu kan jadinya gaji harian buat kita. Kemudian nggak cuma buat kita, buat 9 di atas kita, tahunnya kita kan di situ ya. Kemudian kalau bahasanya Teh Haida kemarin dianggapnya itu seperti sedekah kita kepada namanya juga jaringan gitu kan. Ini kan bukan konvensional gitu dan itu wajar. Nah, kemudian dari omset itu kita dapat reward dengan syarat dan ketentuan berlaku. Itu dampaknya Umi. Gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi ketika kita menduplikasi 3M yang dilakukan oleh mentor dan leader kita, dampaknya itu justru dahsyat di kita sendiri ya Mbak Wiji ya gitu. Betul. Dampak kepada omset, kepada transaksi, ke reward dan penghasilan. Wow, keren. Ada lagi Umi. Sebetulnya kan omset yang reward itu kan terbagi menjadi 2 ya. Selalu saya sampaikan itu. Jadi omset itu datangnya dari jumlah mitra kita yang besar dengan pembelanjaan yang biasa, atau mitra kita jumlahnya mungkin belum besar, belum banyak, tapi pembelanjaannya besar. Kenapa dia bisa pembelanjaannya besar? Karena dia bisa jualan, Umi. Gitu. Karena kan kita di Armina Daily itu kan ada tiga macam mitra. Betul, tipe mitra. Yang pertama itu pemakai saja, artinya dia akan rutin setiap bulan belanja ya kan, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kemudian yang kedua yang dia bisa juga pakai sendiri dan jualan. Jualan itu dia akan dapat juga margin dan omsetnya ya Umi, dan itu lebih dahsyat sih. Kemudian yang ketiga itu yang bisnis, yang suka jualan aja, atau ini yang pebisnis yang kayak kita, gitu kan? Pebisnis itu kan dia membangun aset, mendaftarkan mitra baru dan jualan juga kan Umi, gitu. Nah kalau kita bisa melakukan keduanya, itu memang percepatannya lebih luar biasa sih, gitu. Masya Allah. Jadi 2 pilihan ya, mau mitra sedikit dengan omset yang besar atau kita membangun aset ya dengan hanya 3M gitu. Itu dahsyat luar biasa hasilnya. Apalagi kalau dua-duanya yang dijalankan. Betul. Allah, keren dapat banget. Dari marginnya kan udah besar-besar ya, dari Armina Daily itu besar-besarnya luar biasa gitu. Keren banget ya Mbak Wiji. Ya Insya Allah. Kemudian nih kita nih kan udah lumayan lama nih kan yang bergabung di Armina Daily nih Mbak Wiji. Banyak juga emak-emak yang sama kayak Mbak Wiji masih punya balita. Nah di sini ada Mbak Husnul dari Tanggamus. Beliau juga masih punya balita. Ada Bu Nur Hasanah ya, juga masih punya balita. Itu dahsyat luar biasa gitu. Kira-kira apa sih Mbak Wiji gitu yang bisa gitu dijalankan oleh kami ya emak-emak. Kalau kami masuk emak-emak udah golongan kolonial. Tapi mungkin sama Mbak Wiji gitu. Apa yang harus kita lakukan gitu, karena duplikasi tadi kan Mbak Wiji gitu yang harus kita lakukan di sini gitu. Boleh dong Mbak Wiji gitu. Agak luas saya jelaskan ya Umi. Duplikasi itu kan sebetulnya memang luas banget gitu ya. Kita memang tidak bisa memaksa mitra kita untuk menduplikasi kita Umi. Gitu. Karena kan gini, bisa jadi contoh yang kita berikan mungkin tidak sesuai dengan gambaran dia gitu kan.
maka kita harus berbesar hati. Silahkan. Kenapa? Di sini kan contoh suksesnya banyak sekali. Saya sendiri karena memang saya masih punya balita dan mak-mak lah ibaratnya gitu kan, mama muda yang apalagi masih punya program pengen hamil lagi gitu kan. Jadi saya kiblatnya, jujur aja saya kiblatnya ke Mbak Eli Halimah gitu, karena itu mak-mak muda yang bagi saya kerennya luar biasa, anak 3 tapi tidak pakai ART gitu ya, tapi prestasinya kerennya luar biasa gitu. Jadi saya kiblatnya ke Mbak Eli Halimah gitu, dan ke ibu pastinya karena kan kebetulan karena kedekatan tadi lah kalau saya dengan ibu ya gitu. Jadi 3M yang saya lakukan. Kemudian kalau even saya nggak bisa nyontek 100% kan kembali ya. Saya nggak bisa nyontek 100% apa yang dilakukan Mbak Eli Halimah. Barangkali Mbak Eli Halimah memberikan waktunya untuk Armina Daily sehari 10 jam kan saya tidak tahu gitu. Jadi saya memberikan mungkin nggak sampai segitu pastinya gitu ya. Padahal anak saya baru 1 gitu, mestinya saya bisa lebih gitu kan. Jadi artinya untuk duplikasi kita membebaskan kepada mitra kita untuk memilih sosok mana sih yang pengen dicontek gitu. Tapi ini pesan Paringga. Ketika kita mencontek ini juga nampar juga sih sebetulnya buat saya. Kalau saya gambarannya Eli Halimah, artinya kita harus nyonteknya sebetulnya 100%. Gitu, Umi. Supaya hasilnya nggak jauh beda sama apa yang kita contek, begitu. Jadi bebas. Misalnya Abi Teguh, karena pria di sini minoritas ya. Adanya cuma Paringga, Abi. Almarhum sudah nggak ada gitu ya. Iya. Jadi ada Pak Harun, Abi ada Pak Harun. Mudah-mudahan nanti setelah ini para mayoritas. Iya, amin ya Allah, amin. Karena lihat potensi rezekinya ya, Abi. Amin. Mudah-mudahan ya ada Pak Sarip juga, Mbak Wiji, ada Pak Sarip. Mudah-mudahan dari Pak Sarip sama Abi Teguh nanti lahir-lahir lagi ya mitra-mitra yang gagah perkasanya, Mbak. Ya, jadi artinya kita nyonteknya bebas ya Umi gitu. Yeah. Tapi pesannya adalah kalau bisa 100%, nggak bisa ya 90%, 95% lah agar hasilnya nggak beda jauh gitu. Itu yang pertama. Kemudian mentor kita, almarhum mentor kita kan sering kali menyampaikan, mengajarkan kepada kita 5 formula sukses ya Umi. 5 formula sukses itu kan ada yang pertama Newt. Kan beliau selalu menyampaikan bahwa ada 10% teknis, 90% non teknis. Dan sebetulnya teknisnya nomor 1 Newt-nya itu masuknya ke yang non teknis yang 90%. Karena apa? Niat kuat, yakin banget Allah tuh pasti kasih selalu jalan, apalagi niat kita besar banget, tujuan kita mulia gitu kan ini. Tidak hanya untuk kesejahteraan dan kebahagiaan diri sendiri gitu kan. Insya Allah kan tujuan kita begitu. Kemudian uletnya juga, kemudian duplikasinya kita lakukan. Ini sebetulnya 90% Umi. 90% artinya seperti kita menyiapkan wadahnya. Wadah kita sudah disiapkan belum niatnya itu yang 90%. Beneran sudah niatnya udah gede belum? Niat gede itu kayak strong way ya Umi. Iya. Itu strong way. Saya sebetulnya sampel banget. Saya pengen Umi sebetulnya nampilin, tapi mudah-mudahan nanti teman-teman bisa melihat dari video yang di-share oleh Pak Ringga di Facebook. Yang tentang namanya Mbak Ola. Dia seorang miliarder muda, lulusan SMP. Dia jadi miliarder mendadak karena pandemi, Mbak Lia. Jualan aksesoris. Tapi strong way-nya luar biasa, saya merinding. Dia punya anak, ternyata karena dia, bagi saya ya, begitu melihat videonya, kan saya memang kebetulan kemarin, ya Allah, apa ya, sebetulnya awalnya nonton di TV, Umi, TV apa, saya lupa, Mary Riana lah, acaranya Mary Riana. Sebetulnya dia terluka oleh ucapan ibunya sendiri. Mohon maaf, ketika dia saja pendidikannya hanya SMP gitu ya, ibunya pasti pendidikannya di bawah itu. Ya dong.
Dan ternyata mohon maaf orang Betawi lah kemungkinan kalau kata Parinda. Jadi dia terluka oleh ucapannya ibunya sendiri. Dia punya anak yang berkebutuhan khusus. Entah tuli, entah bicaranya saya tidak paham karena dia butuh terapi wicara. Kemungkinan tuli ya. Nah, terus kemudian karena pandemi ini yang saya baca sih kemungkinan suaminya di PHK kali ya. Seorang IT gitu. Nah, dia tuh hobi jualan Umi, kayaknya sensing. Kayaknya sensing. Padahal lulusan SMP Mbak Lia gitu. Pendidikan tidak ada, tapi dia pokoknya harus jualan aja gitu kan. Nah dia jualannya tuh aksesoris. Biasanya ketika suaminya masih bekerja, dia atau apa, suaminya reuni sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, dia bawa selalu dagangannya dia. Waktu itu masih offline ya, masih offline. Terus kemudian begitu pandemi, mungkin suaminya tidak bekerja dan dia bisanya hanya jualan. Mungkin waktunya habis buat jualan, ibunya bantu ngasuh Umi, bantu ngasuh kan. Nah ibunya tuh bilang gini, kamu nggak usah jualan deh. Mungkin ibunya nggak mau bantu ngasuh anaknya yang kesulitan bicara tadi, feeling saya begitu. Dan dia sakit hati karena itu. Karena menurut dia, saya tuh lagi berjuang juga buat memberikan yang terbaik untuk keluarga saya. Gitu. Akhirnya pokoknya suaminya ngedukung, ibunya diistirahatkan untuk tidak mengebantu ngasuh anaknya. Setahun doang tuh Umi, setahun aja. Dia ngomong dari live Facebook yang tadinya yang nonton cuma 2 orang, itu suaminya sama siapa gitu. Suaminya yang nonton live Facebook, jualan dagangan, dia ngoceh di depan live Facebook. Sampai sekarang dia beli mobil 1 miliar bayar, sendalnya 18 juta bayar. Setahun dia melakukan itu. Bayangkan, ketika bahkan ibunya tidak mendukung dia untuk jualan. Gitu. Artinya doa wallahi ya bagaimana, tapi dia mungkin ridho suaminya, tapi kan dia dapat. Gitu, suaminya mendukung, nggak apa-apa kamu tetap jualan, suaminya mendukung, dan ternyata dalam waktu 1 tahun dia sekarang sudah jadi miliarder yang lulusan SMP. Artinya apa itu nampar banget sih ya buat saya ketika berani yang lulusan SMA kan, dia yang lulusan SMP, kita yang punya pendidikan S1 plus misalnya, atau yang S2, artinya kita harusnya bisa lebih dari itu. Kalau kita ikhtiarnya juga optimal gitu kan. Bener nggak? Betul banget. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa lihat itu ya dan mampu memotivasi kita semua lah gitu. Jadi kita tadi mute-nya, strong way-nya, terus kemudian strong way-nya, ibadahnya tadi, mohon maaf kan nggak mungkin kita minta sesuatu yang luar biasa, ibadahnya biasa-biasa aja ya Umi. Bener nggak sih? Benar, Jadi karena banget. lagi minta sesuatu ya pastinya kita upgrade juga lah ibadah kita gitu. Rasanya zaman pandemi seperti sekarang ini Allah kasih karuniakan kita sehat, selamat. Kalau kita kasih feedbacknya dengan ibadah yang biasa-biasa aja kayaknya malu deh sama Allah gitu ya Umi. Jadi Betul. menurut saya syukur kita ya kita upgrade lagi juga ibadahnya. Tahajudnya ditambahin, ngajinya ditambahin, sedekahnya ditambahin, ikhtiarnya juga ditambahin gitu. Karena saya kebablasan belum ya? Belum, Mbak. Ya, saya kan mentor kita juga sering sekali menyampaikan bahwa tidak hanya mentor ya, saya rasa Ustadz juga banyak lah yang menyampaikan bahwa Allah itu sudah menjamin rezeki kita tuh ada berapa 8 pintu rezeki ya kalau nggak salah gitu. Saya pernah di posisi yang saya menghabiskan waktu itu ya karena memang hati saya waktu itu terluka ya. Jadi waktu itu benar-benar yang saya seminggu tuh 7 hari Umi. 5 hari saya habiskan untuk taklim dan tahsin. Taklimnya 3 kali, tahsinnya 2 kali. Allah kasih rezeki nggak? Kasih. Saya ikhtiarnya lewat handphone Umi waktu itu. Pasang status umroh apa segala macam kan waktu itu masih umroh ya Umi, belum Armana Daily belum lah waktu itu. Jadi Allah kasih nggak? Kasih. Saya dengan anak
saya, anak yatim saya, Allah kasih kok rezeki 7 sampai 15 juta per bulan. Karena apa? Saya harus bayar driver, semua harus berbayar, kayak Argo berjalan. Beneran Umi, kalau nggak ada suami, karena saya memang bukan orang yang mandiri, mandirinya saya semua bayar. Jadi ketika tidak ada suami, saya sendirian, saya single parent, saya di rumah berdua dengan anak saya, ART bayar, sopir bayar, betulin air bayar, betulin listrik bayar, iuran perumahan bayar, semua bayar. Bener nggak? Ya. Gitu. Dan sementara waktu saya 7 hari saya habiskan untuk taklim 3 hari, 2 hari tahsin. Saya ikhtiarnya dari handphone untuk WA dan Facebook waktu itu. Demi Allah, Allah kasih. Allah cukupkan betul. Padahal ikhtiarnya hanya begini. Betul nggak Umi? Iya. Apalagi kalau kita, apalagi nih kita sama-sama sensing. Sensing itu kalau speednya dinaikin sedikit, itu rezekinya dahsyatnya luar biasa. Karena sensing itu sudah jadi magnet rezeki buat dirinya sendiri dan orang di sekitar kita. Itu sensing, mohon maaf ya, yang lain Abi tinggi untuk sensing kan. Balia intuiting ya kalau nggak salah. Balia apa? Intuiting. Balia apa? Ditutup. Balia apa ya? Lupa saya. Betul, Balia betul. Intuiting. Intuiting. Ya, intuiting kan orang masa depan. II atau IE? Apa, Mi? Intuiting introvert atau extrovert? Introvert. Ya. Oh, Sama kayak original. Ibu Firsta ya. Insya Sama Allah. kayak Bunda Guril. Nyonteknya Iya, artinya kayak Bunda Guril. Kayak Bu Betul. Rani, iya. Betul. Bu Rani emangnya introvert? Introvert. 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 Iya. Oh gitu. Ya, contohnya gampang kembali ya. Bunda Guril seperti apa, Bu Rani seperti apa. Udah contek habis gitu. Gitu. Jadi seperti itu Umi. Apalagi kalau kita ikhtiarnya dilebihkan, ditingkatkan lagi speednya. Jangankan begitu ya, kadang-kala saya suka merenung sendiri gitu. Rasulullah aja yang surganya sudah dijamin. Betul nggak? Rasulullah itu surganya sudah dijamin, tapi beliau tidak pernah sekalipun meninggalkan ibadahnya. Bahkan kita nyontek nggak bisa lah, nggak tahu berapa persennya aja gitu. Beliau yang sudah dijamin surganya. Kalau kita, saya udah dijamin ya sudah kan gitu. Mungkin ya. Tapi Rasulullah tidak begitu. Ikhtiarnya beliau apa? Beliau tetap ibadahnya pol-polan, sedekahnya pol-polan, semuanya pol-polan. Apalagi kita yang nggak ada apa-apanya gitu kan Umi. Kita yang manusia biasa yang aduh cicit juga bukan lah, jauh banget gitu kan. Kalau kita melakukan sesuatunya biasa-biasa aja rasanya malu banget gitu. Gitu Umi. Masya Allah. Yang 90% itu ya Umi. Jadi tertampar-tampar hari ini rasanya. Nah, yang 10% nih Umi, yang 90%-nya ketika itu sudah kita penuhi, kita upayakan yang 90% itu tadi kan strong way-nya kita harus cari banget. Kenapa sih saya harus terus ada di Armina Daily? Kalau saya tidak menjalankan bisnis ini dengan serius, apa sih yang saya bakalan kenapa lah ibaratnya gitu. Jadi harus banget gitu. Kalau saya kan strong way-nya anak saya pastinya. Saya pengen Allah udah karuniakan penantian yang lama apa segala macam, pasti saya harus berikan yang terbaik gitu. Karena itu pesan almarhum bapak saya. Saya ceritanya agak panjang, boleh ya Umi? Boleh Mbak, masih lama Pak waktunya ya. Ya, karena kebetulan memang saya jarang sekali menceritakan ini. Strong way saya pastinya anak saya. Saya nunggunya lama, mintanya di Baitullah gitu ya. Dikasih anugerah, dikasih predikat ibu tuh luar biasa banget buat saya. Gitu kan. Nah, terus kemudian ketika mohon maaf ayahnya diambil gitu, artinya kan saya yang Allah titipkan itu kepada saya. Saya termasuk anak yang alhamdulillah nggak pernah susah Umi sebetulnya dari kecil. Orang tua saya alhamdulillah lah gitu ya.
Sementara pesan almarhum bapak saya begini, kamu tidak perlu berpikir bagaimana membalas apapun yang bapak sama mama kasih buat kamu. Tapi tolong balaslah apa yang bapak sama mama kasih buat kamu. Kamu harus bisa memberikan lebih baik kepada anakmu. Itu nggak mudah ya Umi. Bagaimana bapak saya kasih saya rumah sebesar tanahnya seluas 1.500 meter, rumahnya 400 sampai 500 meter, mobil dari kecil dari balita saya udah ada kendaraan terus, bahkan nggak cuma 1, 2, 3 kadang, dengan uang yang alhamdulillah lah pokoknya gitu. Dan tapi pesan bapak saya sederhana banget ya, berikan apa yang bapak bisa kasih ke kamu lebih kepada anakmu gitu. Artinya kan saya jadi ya Allah, bapak sama mama tuh udah kasih saya tuh udah luar biasa banget, saya ngebalasnya bagaimana? Artinya saya harus memberikan yang lebih kepada anak saya gitu kan. Dan itu strong way saya Umi. Demi Allah itu strong way saya. Karena itu amanah, artinya itu amanah bapak saya. Bapak akan bangga ketika saya bisa membuat anak saya jauh lebih nyaman dibanding saya dulu. Padahal saya udah nyaman banget dari kecil. Ya Allah, saya nyaman banget dari kecil. Gitu. Sampai sekarang sih Umi, alhamdulillah lah gitu. Jadi kemarin ketika sendiri juga saya tetap bisa bayar. ART saya bayar, sopir saya bayar, semua saya bayar. Dan itu Allah cukupkan. Gitu. Dan itu strong way saya. Saya rasa semua punya strong way. Nanti pas sholat tahajud atau sholat tobat ya, dicari lah strong way-nya apa sih, saya pengen Armina Daily untuk apa gitu ya Bu Husnul gitu. Jadi itu kemudian duplikasinya juga boleh, silahkan duplikasi siapa yang pengen dicontek, tentunya yang baik dari Armina Daily. Kemudian itu kan 90%-nya wadahnya kita siapkan, dibersihkan tentunya, wadah bersih dulu, hati kita, pikiran kita, sikap kita gitu kan. Kalau kita pengen diperlakukan baik oleh orang lain, pasti kita juga memberikan yang terbaik juga untuk orang lain kan gitu ya. Apalagi mentor kita belajar dari Pak Nas, memuliakan orang lain, membahagiakan orang lain itu kan apa ya, juga membuka pintu-pintu rezeki lah gitu ya. Jadi sebagaimana kita ingin diperlakukan lah Umi, menurut saya gitu aja. Sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kalau kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, pasti kita juga berikan dulu kepada orang lain seperti itu gitu. Itu kemudian 10%-nya kenapa juga wajib? Karena 10%-nya itu kan ikhtiarnya. Yang seperti Rasulullah meskipun sudah dijamin surganya, tapi beliau tetap sholat, tetap apapun semua dilakukan. Nah kita tornya offline dan online-nya itu dilakukan. Tapi tulang punggungnya tor itu kan sebetulnya database ya Umi. Kalau kita ngomong tapi nggak ada yang diundang, nggak ada yang ini, sama aja kita latihan sendiri gitu. Nggak beda jauh dengan kita ngomong sama cermin kan gitu. Gitu. Artinya gini, ketika tor boleh gitu ya, alhamdulillah kan di nasional masih ada 2 atau kita di grup adalah gitu ya. Dan itu sebetulnya kan Armina Daily itu mirip dengan apa ya, asuransi ya Umi. Gitu, closingnya seumur hidup gitu kan. Lain dengan Armina Reka Perdana yang sekali closing sudah gitu kan. Nah, artinya kan kita harus punya database. Ketika dulu di Armina Reka kan juga gitu. Kita catat misal 10 atau 100 nama calon prospek gitu kan Umi. Betul nggak? Kalau untuk kita niatnya membangun sebuah bisnis, dan memang ini bisnis jaringan, harus ada orang, nggak bisa nggak ada orang. Kecuali merasa sanggup mengerjakan sendirian, jago banget online-nya, punya omset miliaran sendiri, bisa. Tapi nggak asik kerja sendirian, Umi, gitu kan. Orang mentor kita udah ngajarin kita STMG, masa kita sendirian, gitu kan. Jadi artinya ketika TOR, iya TOR dilakukan, tapi harus juga sangat diingat bahwa daftar calon prospeknya sudah ada atau belum gitu. Kalau dulu kan daftar calon prospek, tapi kalau sekarang itu database, ada nggak yang bisa kita undang? Kan sekarang zaman canggih ada di sini semua gitu kan.
Nah, artinya pertemanan di sini ditambah, yang di medsos juga ditambah. Itu harus dilakukan ya Bapak Ibu, gitu. Itu yang sedang concern dilakukan oleh Paringga gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, dari TOR itu kan sebetulnya ada dua ya. Setelah ada database atau calon prospecting, ada presentasi ya Umi. Gitu, presentasinya kan ada di TOR itu. Alhamdulillahnya penyampainya juga udah bukti sukses gitu kan. Nah, setelah presentasi jangan dibiarinin juga, harus follow up dong. Kita harus menyempatkan waktu untuk follow up gitu, satu persatu, nggak bisa follow up rame-rame begini, saya rasa nggak efektif ya, karena setiap orang itu punya kebutuhannya berbeda-beda gitu. Jadi sentuhannya juga berbeda-beda ya Umi gitu. Maka alangkah baiknya kita memanajemen waktu. Setelah kita mengundang mitra kita ke TOR, kita harus menyempatkan waktu betul-betul untuk follow up. Gitu. Nah, setelah follow up barulah akan terjadi closing kan Umi. Dari sekian misalnya 10 follow up, closing 1 misalnya begitu atau 2 gitu. Nah, setelah closing itu barulah nanti terjadi transaksi, betul kan, dia daftar, kemudian dia belanja untuk 3M tadi, mengikuti kita, kemudian baru terbentuk transaksi dan adalah omset buat kita. Dan buat dia juga pastinya. Transaksinya kan kalau bicara rezekinya ada buat dia juga gitu ketika dia terdaftar jadi mitra gitu. Nah, harus seperti itu. Nggak bisa yang TOR saja tapi tidak ada yang diundang atau tidak ada follow up. Jadi ketika kita melakukan apapun harus dievaluasi. Ini sudah betul belum? Sudah optimal belum? Kalau belum artinya memang harus sering evaluasi ini gitu. Kemudian kalau kembali ke formula sukses kan ada diklat ya. Diklat insya Allah banyak ya Umi. Kita kan di dunia jaringan itu memang bersyukurnya pengembangan dirinya luar biasa. Tidak hanya pengembangan pribadi tapi sampai ke pengembangan spiritual ya Umi. Kalau di sini alhamdulillah di komunitas kita lengkap gitu. Kemudian alat kerjanya kan kita juga alhamdulillah masih disiapkan ya, ada buku samil gitu kan yang bisa kita presentasi singkat gitu ya dari buku samil seperti ini kan. Nah, terus nggak perlu bawa laptop kayak dulu ya Umi, ada video gitu kan. dulu alat beratnya lebih mahal ya kan. Bawa sound, bawa LCD. Bawa speaker, bawa mic. Bawa layar Mbak kalau di sini, bawa screen-nya. Makanya sebetulnya tuh Allah tuh udah baik banget. Kita sekarang udah cuma berbekal begini aja bisa closing gitu kan. Iya. Gitu. Ya meskipun karena berbanding lurus juga karena modalnya dicicil dari kecil-kecil ya rezekinya juga begitu kan gitu. Iya. Artinya ketika kita mau besar ya kita closingannya besar-besar juga Umi gitu. Minimal paket triliuner lah ya. Amin. Atau miliarder gitu. Jadi kalau kita sudah kayak dulu lah, kemitraan 13, 22, 40 gitu kan, nanti kan insya Allah closingnya begitu juga. Jadi nggak lagi main tahean, hemat. Masya Allah. Nah terus kemudian finally teamwork. Iya. Kembali bisa kerja sendiri, tapi nggak asik. Kan nggak asik dan nggak kurang bahagia lah rasanya kalau sendiri karena kan ada STMJ ya. Teamwork itu artinya kita bismillah kita minta mitra yang banyak yang bisa bekerja sama dengan kita, bisa sama-sama menjemput impian kita semua melalui Armina Daily begitu. Wow, keren banget, Masya Allah. Kerja sendiri nggak enak ya. Iya, enak. Enak Enak bareng-bareng. Betul, STMJ ya. Iya, coba kalau Umi sendiri tanpa ada yang lain. Wow, aku kesepian pastinya. Gak bisa, karena manusia itu kan memang Allah sudah kasih takdir kita makhluk sosial ya Umi. Kita selalu butuh orang lain. Maka formulanya mentor memang luar biasa ya, STMJ itu. Silaturahim, ta'awun,
memuliakan jaya bersama. Kalau Masya kita Allah. lakukan betul ini, Masya Allah, insya Allah. Iya. Artinya setiap saat lah, sehari 24 jam berapa detik tuh. Kalau kita lagi mungkin kadang manusiawi ada emosi atau apa segala macam, istighfar ya Allah. Aduh yang sampah-sampah buanglah gitu. Nggak usah digede-gedein gitu. Dibuang-buang aja lah gitu. Karena tujuannya mulia, sampah nggak usah dikasih ruang di hati kita gitu Mbak Lia. Gitu ya, semua sampahnya dibuang, dibersihin terus setiap hari. Biar kita bahagia. Kalau kita bahagia, kata Pak Nas, rezeki datang. Masya Allah, Gitu, benar Dewi. banget. Wah, siapa yang merasa belajar hari ini, katakan saya. Ya, insya Allah ya ilmu yang disampaikan oleh Mbak Wiji keren banget hari ini. Semoga bisa menjadi kita lebih semangat lagi. Benar kata Bu Lia tadi, kalau saya sendiri nggak semangat, semangat tuh ada pada kalian semua. Kemudian Mbak Wiji boleh ya kita tanya jawab. Insya Allah di sini pasti teman-teman dari tadi tuh pengen tanya gitu kan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang pengen mereka sampaikan. Di sini yang baru pertama kali hadir ada namanya Mbak Dinda Rizky ya dari Kota Lahat. Kemudian ada Ibu Nur Hasanah dari Tanggamus, ada Mbak Ani Afia dari Gersik, Mbak Wiji, perkenalkan ini Mbak Ani dari Kota Gersik. Ya, kemudian ada Bu Lisdewati dari Kota Indonesia Bumi. Ternyata ya ini. Ya, ada Mbak Husnul Tanggamus, ada Bu Sohala, ada Abi Teguh dari Bandar Lampung. Wah. Siapa nih yang mau tanya duluan? Boleh angkat tangannya. Saya lihat nih semua di layar. Atau raise hand. Boleh, silakan. Ada Bu Nur Laila juga ya. Insya Allah. Beliau nyambi kerja. Saya paling kecil kok di sini, jangan takut. Paling muda ya. Iya, paling kecil. Alhamdulillah. Bu Lia, silakan Bu Lia ya, yang ingin disampaikan gitu. Ini strategi Mbak Wiji biar cepat tembus rewardnya gitu. Amin ya Allah. Umi kayaknya yang lain nggak ada yang raise hand. Silakan Bu Lia. Enggak, saya kasih panggil mitra-mitra langsung aja deh ya. Boleh. Nah, gitu. Boleh. Soalnya mereka ini kalau udah nanti mereka tanya saya. Langsung gitu ya. Mitra yang langsung di bawah jaring pertama saya gitu ya. Iya, boleh. Oke, ada Bu Lisdewati, ada Bu Ani Apiah ya. Bu Siti, kemana Bu Siti? Oke. Baik, Bu Lisdewati aja. Langsung aja Bu Lisdewati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wiji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan, gimana saya mencapaikan dengan reward pemula, Bu? Sedangkan mitra saya belanjanya juga diajak belanja belum ada yang respon ini bulan ini. Mitranya semangat belanja, Bu Wiji. Gitu. Cita-cita reward berapa dulu, Bu? Saya pemula 5 juta dulu lah, Bu Wiji. 5 juta, amin. Kemarin ngambil apa? Mumtaz atau Azam? Azam. 139 sudah selesai. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Oke, artinya kan tinggal, insya Allah sih gini ya, Allah itu kan sesuai dengan prasangka kita gitu kan. Kalau kita pede, kita yakin, ya Allah saya mau, ya Allah 5 juta itu kecil buat Allah, Bu Listia. Betul nggak? Betul. Kalau kita yakin Allah kirimkan kok itu. Gitu. Teknisnya kan sudah diajarkan sama Pak Ringga ya. Nambah database sudah berapa sekarang? Baru 1.200, Bu Wiji. Ditambahin, terus kemudian jangan didiemin, dicolek ya Mbak Lia, gitu kan. Yang sudah punya tambah database itu dicolek, karena kan itu kayak lautan ya. Sebetulnya bersyukur banget kan, nggak mungkin kita sehari silaturahmi ke 1.200 orang ya Umi. Gitu, itu sudah kemudahan dari Allah ya Bu Listia. Itu jadi yakinnya Ibu mintanya sama Allah digedein lagi, pastinya dalam sujud sholat tahajudnya ditambahin lagi. Nanti teknisnya itu ngalir, Allah mudahkan insya Allah gitu Bu. Gitu, demi Allah. Kalau kita sudah yakin banget, Bismillah ya Allah. Ibaratnya kalau
mentor kan ngajarinya mintanya sampai nangis gitu kan. Ya, bener gak sih? Mintanya sampai nangis gitu katanya. Jadi Allah tuh benar-benar kamu beneran pengen gitu kan. Nanti dengan sendirinya kita gerakannya juga mengikuti Bu Lis. Buat saya Bu Lis yang pemula saja sudah bisa nambah database 1.200 itu juga udah luar biasa. Artinya beliau mengikuti belajar ya Umi. Gitu beliau mau belajar gitu. Jadi bicara usia Ibu juga masih muda gitu kan. Jadi optimalkan itu targetnya dari Paringa kan 10.000. Betul gak? Jadi tambahin terus istiqomah, dilanjutkan, sambil dicicil, dicolek, di follow up. Kan kenalan dulu kan? Nggak mungkin langsung terjadi transaksi atau langsung bisa di follow up kalau dia belum kenal sama kita gitu kan. Pasang foto WA terbaik, betul nggak di profil? Terus kemudian kalau nggak salah Paringa suka nge-share yang untuk nyapanya nggak sih setiap hari? Iya, ya, ada, kan? ada. Nah ya ikutin aja itu Bu, Bismillah. Allah mudahin gitu. Gitu. Kalau 139-nya sudah, insya Allah tinggal doa, ya Allah saya mau jaringan saya sekian gitu. Minta aja sama Allah. Gitu. Kalau saya ya Allah kita kan satu ya. Gitu dan ketika orang lain dikasih harta triliunan gitu, masa kita 5 juta aja malu mintanya itu kecil gitu, Polis ya kan, aduh itu kecil banget beneran gitu. Bismillah aja dioptimalkan ini Bu, ikhtiarnya optimalkan, ibadahnya juga dioptimalkan, yakinnya dioptimalkan gitu, insya Allah hasilnya juga bakal terjadi percepatan lah gitu. Ketika yang sewu gini sih Umi, kadang-kadang kalau yang nggak yakin juga bahkan belajar aja nggak mau Umi, nambahin database nggak mau. Aduh HP saya lemot gitu. Karena dari Nyen Sewu ya, Mitra GRS 13, Mitra GRS itu kan sebetulnya banyak banget ya. Iya. Yang belajar kan juga Umi juga tahu sendiri, nggak sampai 100. Iya. Betul nggak? Iya. Artinya Bapak Ibu semua yang hadir di sini itu yang serius gitu. Dari ratusan mitra GRS gitu. Gitu. Jadi bismillah Ibu. Gitu. Ikutin terus prosesnya. Ibu kan baru lahir ya Umi? Iya. Iya, diikutin tahapan-tahapannya. Nggak ada yang instan memang. Kalau instan nggak seru. Buktinya kita makan mie instan sering-sering nggak boleh. Dan mie instan juga harus dimasak ya, ada prosesnya. Iya, iya betul Ibu. Istiqomah kuncinya, jangan pernah berhenti. Ibu sudah memulai gitu. Jadi strong way-nya tadi dan tujuannya itu harus selalu dicatat. Kalau saya itu di kamar Bu. Cita-citanya apa? Saya foto, saya pajang, saya figura di kamar Umi. Itu saya masih gitu. Yang lain boleh nyontek, boleh juga enggak, karena biar tiap kali kita habis sholat atau di kamar mau tidur apa segala macam kita lihat, oh iya yang ini udah kesampaian, yang ini udah kesampaian, yang ini belum gitu. Kalau tidak dituliskan ngawang-ngawang jadinya gitu. Baik, terima kasih Mbak Wiji. Iya. Sama-sama Bu Lis, mudah-mudahan menyemangati ya Bu Lis. Amin, amin. Siapa lagi nih Bu Lia yang mau dipanggil? Ada Bu Ani Apiah masih ada ya? Ada, Bu Ani, silakan ada. Bu Ani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wiji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari mana Bu Ani? Dari mana? Saya dari Gresik, Mbak Wiji. Wow, dari Gresik. Mitra siapa ini? Alia. Bu Lia. Iya, Oke, saya mitra Masya baru Allah. juga. Oke. Mbak Wiji, gini saya mau tanya. Waktu saya prospek online, offline itu loh Mbak Wiji. Iya. Bagaimana cara meyakinkan mitra baru sedangkan saya juga masih baru. Ada nggak yakin gitu loh. Bagaimana iya prospeknya ke orang itu, wong saya kan juga masih baru ya, alhamdulillah saya sudah merasakan gajian ya, gajiannya tapinya kan mungkin di mata orang kan saya belum sukses kayak leader-leader hebat gitu loh Mbak Wiji. Terus bagaimana cara saya meyakinkan mitra itu
sedangkan saya saja masih baru gitu, masih belum sukses. Gitu Mbak Wiji. Oke, gini Bu Ani. Bu Ani di Armina Daily umurnya berapa lama? Berapa ya Mbak Wiji ya? Belum setahun lah. Belum setahun. Oke. Iya. Apa namanya? Komisi juga sudah ya? Sudah ya? Iya, iya. Sudah rutin tiap bulan? Dari ya transaksi pembelanjaan itu Mbak Wiji. Oh, oke. Iya. Oke. Jadi gini, memang seringnya jangankan Bu Ani gitu ya, Nyun Sewu sekelasnya Mbak Eli Halimah aja yang pencapaiannya sudah luar biasa aja suka nggak pede, bener nggak? Kan kalau beliau mau ngisi acara aja masih pakai nervous gitu. Iya. Saya juga begitu, saya juga Statusnya begitu, Bu apalagi Eli, ya. saya gitu kan. Iya, nggak salah juga ketika ibu belum pede itu nggak salah sama sekali. Karena beliau-beliau yang pencapaiannya sudah miliaran saja, kadang-kala nggak aslinya juga tidak pede 100% kok Bu Ani. Gitu. Tapi belajar dari tadi Mbak Ola ya. Saya paling enak kasih contohnya Mbak Ola aja karena dia online ya. Kalau offline juga sebetulnya sama. Gini Bu Ani, yang diingat adalah hasil. Tujuannya kan hasil. Tapi kan ketika ibu prospek atau menceritakan, mengajak ke teman atau orang dekat atau apapun, nggak usah lagi dilihat itu nanti dia bakalan daftar atau tidak. Gitu. Tapi yang penting saya sampaikan saja apa yang saya rasakan, manfaat produknya untuk kesehatan kita, kemudian manfaat potensi rezekinya kita sampaikan kepada mereka gitu kan. Mereka terima baik, alhamdulillah. Enggak ya, enggak apa-apa. Karena saya ingat kalimatnya Mbak Ola. Saya ketika online yang nonton 2 orang, saya mulai dari 2 orang, 4 orang, 6 orang. Akhirnya sehari dia bisa punya omset miliaran. Dan itu dilakukan hanya dalam waktu 1 tahun. Gitu. Kalau Mbak Ani melakukan itu setiap hari, kalau sekarang saya tidak paham, masih bisa offline ya? Datang ke rumah orang gitu masih bisa? Bisa. Oh gitu. Ya, Oke, jadi teman ya. Ya, nggak apa-apa boleh. Jadi dua-duanya dilakukan sehari kan 24 jam. Kita bagi waktu pastinya melayani suami, ngasuh anak gitu kan, melakukan pekerjaan rumah. Nah, kita punya bisnis di Armina Daily juga tetap kita harus prioritaskan waktunya juga kan kita bagi gitu ya. Nah, sehari itu ketika ibu bisa melakukan itu terus-terusan, misal sehari saya mau presentasi kepada 3 orang misalnya begitu. Yang datang online 1 orang, yang offline by phone saya telepon 2 orang misalnya begitu. Sehari 3 orang. Setahun berapa jumlahnya coba? Saya hitung ya. 365 hari ya? Kali 3. 3.285 orang. Bu, nggak usah takut, nggak usah malu yang penting saya melakukan ini karena saya niatnya membagi kebaikan manfaat produknya Armina Daily memang premium, manfaat sehatnya sudah saya rasakan, manfaat rezekinya sudah keberkahan rezekinya juga sudah saya dapatkan. Tularkan itu saja istiqomah ibu lakukan. Abaikan saya belum sukses. Memangnya ada yang lahir langsung gede? Nggak ada lah. Nggak ada lahir langsung sukses jadi peraih reward, Bu. Yang jadi peraih reward kayak kami juga dulu seperti ibu, dari nggak pede sama sekali, gitu. Jadi artinya lakukan saja terus. Hasil Allah nanti yang tunjukkan pada kita kan. Sehari 3 orang, berarti berapa tadi? Itu saya salah mencet. 365 kali 3, 1095 orang. Gitu. Oh, keren. 3 orang aja sehari. Iya, itu sehari 3 orang. Terus mungkin nggak dikasih rezeki sama Allah, sementara kita ikhtiarnya sudah seperti itu. Nggak mungkin orang kita diam aja. Kan tadi saya udah bilang, saya waktunya saya habiskan buat ngaji aja, Allah penuhi kebutuhan saya. Allah cukupkan kebutuhan saya. Apalagi kita ikhtiar seperti itu. Kita meluangkan waktu kita untuk menjemput rezekinya Allah. Nggak mungkin nggak dikasih. Gitu, Bu. Oke. Lakukan terus. Doakan semoga semangat terus. Sama-sama. Jadi pede aja. Karena apa yang kita ceritain dia nggak tahu kok, Bu. Lebih tahu kita.
Gitu. Makasih ya Semangat Mbak Bu Ani. Insya Insya Allah. Oke. Selanjutnya kita panggil dari Tanggamus dulu ya, Bu Lia. Di sini Baik Umi. masih ada Mbak Nur Hasana. Assalamualaikum Mbak Nur Hasana. Apa kabar? Salam Umi, alhamdulillah sehat kabar. Ya, baik Mbak Nur, sudah hadir nih leader kita Mbak Wiji ya. Hari ini kesempatan buat kita ya untuk sharing-sharing dengan beliau gitu, Mbak Nur. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bu. Aduh, Tanggamus tuh Sumatera bagian mana Umi? Masih Lampung, masih Lampung. Masih Lampung. Ya. Berapa menit dari rumah Umi? 3 jam sampai 4 jam. Aduh, itu udah tidur kenyang-kenyang deh. Nanti kalau udah nggak pandemi, Mbak Wiji kita Insya Allah. ajak roadshow Lampung. Insya Allah. Saya ada ini, temennya mama saya, temen SMA-nya mama saya tuh jadi bupati di Oku ya? Ya, Oku tuh udah Sumatera Selatan. Iya, jauh banget ya Umi? Iya, 8 jam. Aduh, ya Allah sehari. Oke. Nah, silakan Mbak Nur Kampung Hasana. Oku. Sebenarnya pertanyaan saya tadi udah ditanyain Iya. sama ya. Alhamdulillah. Seperti itu, saya kayak pede gitu Bu Wiji. Belum pede ya Bu? Nah, Iya. sama seperti Bu Ani Afia karena saya masih baru, Iya. masih suka gimana Sebetulnya, iya. Sebetulnya bagaimana caranya terus pede menyampaikan gitu kan ininya. ya. Jadi gini sih Bu, sebetulnya kita itu kan anggap aja kayak guru ya Umi, kayak anggap Iya. aja kita kayak guru. Guru itu ketika kita menyampaikan pasti kita kan udah belajar duluan gitu kan. Iya. Sama kenapa mentor kita mengajarkan 3M, artinya kan kita biar menguasai dulu product knowledge-nya, manfaatnya, kemudian ilmunya semua kan udah diberikan ada di komunitas kita gitu kan. Nah kita ikuti dulu semua itu, membekali diri sendiri lah. Ketika kita belajar kan tidak mungkin tidak ada yang masuk gitu kan. Apalagi kita repetisi. Sebetulnya mungkin saya bicara, Bu Rani bicara atau siapapun ya beda-beda tipis lah gitu ya. Mungkin pasti pengalaman beliau mungkin lebih ini. Ketika kita rajin mendengarkan kelas belajar seperti ini, berbagi pengalaman sebetulnya ya Umi. Karena anggap saja kan saya bicara jalan, saya udah jalan duluan gitu kan. Kalau kita mengenal, oh ternyata Bu Iji juga jalannya begitu, Bu Ranti begitu, misalnya Bu Inkris begitu, atau Mbak Eli begitu gitu kan. Sebetulnya kan itu repetisi. Tinggal mana yang cocok buat kita gitu kan. Nah terus kemudian ketika kita presentasi, kita mengajak menceritakan kepada orang lain, itu kan kita sudah mengalami duluan kan. Saya udah loh minum red coffee tuh rasanya begini, manfaatnya buat tubuh saya seperti ini, teman-teman saya juga begini kan gitu bisa. Ngalir aja, nggak usah karena presentasi jadi gimana gitu ya. Anggap aja kayak kita guru. Guru kan udah tahu duluan dari muridnya. Yang kita ajak dia nol. Betul dia nol, dia tidak tahu apa-apa, gitu. Pasti dia tidak tahu apa-apa informasi tentang apa yang mau kita sampaikan, gitu. Lebih enak yang begitu. Kalau kita ngajak orang yang sudah ngerti, malah mungkin ada bantahan-bantahan kayak Umi gitu. Tapi nanti dengan sendirinya kok itu jam terbang namanya Bu Nur Hasanah. Gitu. Makin banyak jam terbang kita, makin kita apa ya? Keluar sendiri ya Umi semua ya. Kayak Abi aja umrah haji kan gitu hafal ya kan, holas gitu kan. Dari detail sudut-sudut Masjidil Haram, Masjid Nabawi semua hafal, jalan tikusnya gitu. Nah, Armina Deli juga begitu Bu Nur. Gitu. Jadi kita ikuti belajarnya terus, memang kita harus anggap aja kita belajar kita mengeluarkan usaha gitu ya. Ini investasi gitu. Saya begitu dari dulu. Karena apa? Untungnya kita punya bisnis yang investasinya bisa dicicil. Nggak langsung keluar 200 juta di awal misalnya begitu. Kalau langsung keluar segitu kayaknya nggak banyak ya.
yang mau gitu kan. Gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, kita niatkan saya belajar, ini saya investasi untuk diri saya dan bisnis saya gitu. Termasuk belanja, Bu Nur Hasanah. Gitu. Ketika kita menggunakan untuk diri sendiri itu juga investasi sebetulnya. Padahal poinnya kita dapat, barangnya, produknya kita nikmati. Kalau kita jual kita dapat margin. Aduh luar biasa banget deh. Terus masih mau perhitungan dengan belanja gitu. Kalau pengen hasil besar, belanjanya besar juga. Karena gini pengalaman, kalau ketika di rumah ada barang, ada produk banyak gitu ya Umi, ada aja yang beli kok Umi. Entah tetangga lah, entah temen ngaji lah, entah apa gitu. Itu pengalaman saya pribadi gitu. Jadi entah temen SMP yang ada di grup SMP gitu kan. Gitu. Jadi ketika ada barang kayak dulu aja lah waktu voucher umroh kita beli satuan dengan kemitraan. Ketika kemitraan kan juga kan akhirnya juga orang belinya kemitraan juga kepada kita ya, benar nggak Umi? Gitu. Armina Daily juga begitu Bu Nur. Kalau kita belanjanya cuma satu, misalnya red coffee doang, 10 hari aja habis. Yang minum suami doang, kita belum kebagian. Betul itu. Iya. Mau Sekarang lagi minum tuh. Iya, mau gaji besar gitu kan. Ya nggak bisa gitu. Kalau mau hasilnya besar, investasinya besar juga. Itu berbanding lurus, investasi besar, ikhtiar besar, doanya juga besar gitu. Ya Bu Nur, jadi istiqomah, orang yang kita ajak bicara dia nol. Kita yang ngisi informasi dari kita. Ketika kita memberikan informasi artinya kita harus menguasai juga. Ya ininya kita dulu lah. Itu nanti begitu jam terbang misalnya tahun depan Bu Nur akan ketawa-ketawa sendiri kok. Ih saya dulu ngejelasinnya begitu gitu. Nggak usah gitu. Saya juga begitu dulu. Iya beneran. Apalagi saya dulu produk belum ada Bu Umi. Gitu produk belum ada, masih ngawang-ngawang produknya apaan terus sekarang produk banyak. Betul, lip cream ada, aduh luar biasa deh. Gitu. Jadi istiqomah lakukan terus minimal 3 orang sehari. Minimal. Kalau udah 100 orang mah udah pinter banget ya. Betul. Udah otomatis itu pinter Bu Nur Hasanah. Betul. Orang berbekal ini doang. Iya. Iya kan? Iya. Ini doang, kita tuh cukup ini. Ibu ada kan ini sudah punya? Sudah. Iya, ini aja Ibu. Tinggal apa ya, gini aja. Terus bukti sukses ya kalau sudah gitu kita undang ke TOR nasional misalnya kan. Kalau dia punya medsos ya udah nanti follow up lagi gimana menurut kamu bagus nggak gitu. Jadi bukan kita, buat kita bagus, buat orang lain belum tentu. Yang harus diingat juga bahwa kebutuhan masing-masing calon mitra kita berbeda. Dan kita masuknya dari kebutuhan mereka, bukan kebutuhan kita. Gitu. Kayaknya itu nanti ada deh kelas lanjutan lah dari Pak Ringga. Bagaimana cara menyentuh gitu kan. Setuju. Ya. Gitu deh benar. Oke. Bismillah ya, istiqomah. Selanjutnya ada satu lagi nih Mbak yang dari Takamus juga. Ini juga luar biasa. Lihat itu anak-anaknya sedang mengelilingi beliau. Tapi Masya Allah ya, beliau masih hadir di ruko kita pada siang hari ini Mbak Wiji. Ya, silakan Mbak Husnul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wiji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, balitanya berapa ini, Bu? Balitanya 5. Wah. Masya Allah. Itu udah magnet rezeki tersendiri tuh, Bu. Alhamdulillah. Karena dari 5-nya bawa rezeki sendiri-sendiri, jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau ikhtiarnya di Armina Daily tepat. Ya, Umi. Bakalan dikasih besar insya Allah. Amin. Gimana Bu? Bu, kan kalau saya ini kan belum bisa kadang istiqomah gitu. Kadang-kadang kan sebenarnya pengen sekali kalau pagi berusaha istiqomah gitu. Maksudnya kayak yang kemarin diajarin Pak Ringga, udah catat CP segala macam calon prospek gitu kan.
kadang paling baru berapa, sebenarnya waktu kemarin coba sehari aja dulu sebenarnya mereka kan coba 5 sehari gitu. Yang tanggepin sih udah 4 gitu maksudnya. Tapi kalau udah berlanjut ke udah udah interaksi, udah ngobrol, udah nyaman, kalau ditawarin bergabung pasti udah langsung diam. Jangan dulu. Kadang besoknya udah nggak sempet lagi gitu. Oke, itu persoalannya ya, Bu. Persoalannya ya. Karena Ibu terlalu cepat. Jadi ceritanya itu orang baru kenal gitu kan, belum nyaman dengan Ibu, jadi dibuat nyaman dulu gitu. Kenapa Faringga fokus dulu 10.000 gitu kan? Karena nanti ada tahapan yang juga akan bakal diajarkan oleh Faringga, bagaimana cara menyentuhnya, bagaimana memanage-nya, maintenance-nya, apa segala macam nanti ada pasti Bu. Jadi artinya jangan langsung pengen langsung. Terlalu semangat. Iya. Iya nggak apa-apa. Semangat. Boleh. Artinya kan Ibu jadi tahu bahwa saya keliru gitu kan. Karena sebetulnya bagus 5 orang disapa, 4 orang ngerespon itu udah bagus banget. Gitu. Artinya Ibu terlalu cepat. Berarti Ibu rem dulu, rem lagi. Semangatnya boleh, tapi semangatnya ngumpulin mitranya dulu ya, Bu. Gitu. Nah, untuk closing-nya nanti, nggak sekarang. Karena buat mereka nyaman dulu. Kayak mereka berteman dulu sama kita. Begitu mereka sudah mengenal kita, sudah nyaman dengan kita, baru nanti lama-lama kita masuk itu, Bu. Nggak bisa langsung. Rata-rata memang gitu, Umi. Pengennya langsung 10.000 itu closing gitu kan. Bener banget, pengennya cepet gitu ya, langsung Iya. closing gitu kan. Jangan Langsung ya, Bu. tembus rewardnya gitu kan. Kan Tapi kembali. ternyata harus ada proses ya Mbak Wiji ya, seperti itu. Betul. Passing kembali. dulu gitu kan. Betul. Baru Sabar, Bu. closing, Ibu belajar iya. sabar. Gitu. Karena Bu, Ibu karena begini ceritanya. Awalnya saya langsung tawarin karena kan saya cuma cerita, saya kan ibu rumah tangga yang repot juga gitu kan, sama-sama ibu rumah tangga. Jadi awalnya saya berani tawarin karena kan daripada uang selalu minta suami, mendingan kan kita punya bisnis. Saya bilang gitu. Ya betul-betul Mbak, bisnisnya apa? Dia kan langsung tanya gitu. Jadi saya cerita gitu. Tapi setelah cerita dia udah diem sampai sekarang. Gitu tapi diemnya gini Bu, sebetulnya bagus juga ketika dia responnya sudah seperti itu tuh bagus, itu sudah masuknya tidak lagi cold market ya. Cold Udah market warm, itu iya. iya sudah warm gitu. Jadi itu udah bagus, tetap harus disimpan. Dia mungkin belum closing sekarang tapi nanti. Karena apa? Dia belum kenal. Itu bukan orang Indonesia, Bu. Mana lagi? Tadinya orang Aceh tapi dapat suami di Malaysia, dia jadi hidupnya di Malaysia sana gitu. Iya, nggak apa-apa, pelan-pelan aja Bu. Jadi gini, kan kebetulan mitra kita kan yang di Malaysia juga banyak gitu ya. Pelan-pelan aja. Jadi dibuat akrab dulu gitu. Kalau sudah akrab sama-sama mak-mak bisa ngobrol, biasanya kan suka kalau mak-mak Indonesia aslinya kan suka curhat kan ya Umi. Karena kebanyakan orang feeling gitu kan. Jadi dibawa nyaman dulu gitu Bu. Jadi dikelola dulu biar dia seperti saudara kita meski dia di luar negeri gitu ya. Nah setelah kalau dia udah nyaman insya Allah apapun yang Ibu tawarkan dia bakal mau nanti. Tapi nggak sekarang. Terus itu gimana kelanjutannya kira-kira Iya, Bu Wiji? dia masih Kan wait udah and saya see. ceritain gitu maksudnya. Iya. Ya, Dia masih wait and see. Betul, dia masih wait and see. Jadi nggak semua orang agresif kan, yang memutuskan iya saya mau sekarang, gitu. Tidak semua orang seperti makanya. Mohon maaf kan kita kenal Steven ya Umi. Steven itu kan ada 5 karakter ya. Ada yang responnya cepat, insting gitu kan. Kan kita tidak paham dia tipenya yang mana gitu kan. Nah artinya dari karakter itu kita harus
mempelajarinya pelan-pelan. Kalau depan kita mah mending ya Umi bisa mungkin diskusinya jauh lebih mudah gitu. Kalau ini kan memang di luar negeri pasti lewat ini kan. Dan Iya. itu kita yang sambil ngasuh anak gitu kan ibu kan gitu. Jadi ya intinya ibu jangan terlalu cepat lah gitu. Tetap dijalin silaturahminya. Jangan selalu ceritakan bisnis. Gitu. Jangan dulu, biarkan dulu. Jadi misalnya ibu gini, kan kadang ibu-ibu suka gini, kamu habis sibuk ngapain hari ini misalnya gitu. Ya alhamdulillah saya habis meeting nih sama tim gitu. Itu buat dia juga nanti lama-lama meeting apa sih kan gitu ya Umi gitu. Enggak yang habis setrika itu kan biasa ya Umi kalau emak-emak. Gitu. Kalau emak-emak itu apalagi yang memang betul-betul pure ibu rumah tangga, yang namanya masak, setrika atau apa bersih-bersih rumah, buat mereka itu nggak menarik pasti ya Umi. Gitu. Karena itu makanan rutinitas banget gitu. Tapi kalau yang seperti ini pasti buat mereka, oh bisa ya gitu. Gimana sih cara bagi waktunya nanti lama-lama begitu. Jadi ngobrol aja dulu dibuat nyaman gitu. Iya. Dianggap saudara lah ibu. Gitu. Iya, Bu. Itu dulu kalau sudah nyaman insya Allah nanti bergabung gitu. Jadi intinya sekarang dikelola dulu, itu masuknya ke maintenance ya Umi. Iya. Gitu, nggak Iya. semua langsung closing, Iya. sabar. Sabar ya Mbak Husnul, Mbak De lagi siapin materi yang akan kita share gitu ya. Ya kan kita Untuk- masih fokus 10.000 Iya. dulu. Yang akan kita share di 10.000 kontak itu gitu. Iya. Insya Allah saatnya kita dapat materinya, tinggal Betul. share. Wah, keren nggak Mbak Husnul? Enak banget kalau di GRS ini semua disiapin gitu. Jadi sayang banget kalau kita nggak manfaatin waktu kita ketika ada jam belajar ya di GRS gitu. Belajarnya gretong, wow. Supportnya dasar luar biasa. Jadi buat teman-teman ya untuk yang GTC, ya itu tadi gitu. Untuk menyiapkan kapasitas diri kita salah satunya itu belajar gitu. Dan kita sudah punya guru yang luar biasa loh. Ada Mbak Beringa dan Mbak Wiji gitu yang menyiapkan waktunya 25 jam buat kita gitu. Saya nggak kebayang gitu Mbak Beringa itu belajarnya seperti apa itu. Di kasur aja masih belajar. Iya gitu, untuk membagikan ilmu-ilmunya yang dasar luar biasa itu ya. Ya, dan gini sih ya, ini pengalaman aja ya, memang apa ya, nanti insya Allah Bapak Ibu semua juga akan berada di posisi kami gitu kan, suatu saat gitu ya. Amin. Kalau ya sudah Allah. seperti itu ya Umi nggak bisa rasanya besok mau pengen ngasih apa ya ke mitra gitu, pengen bekalin apa ya, besok gimana ya supaya teman-teman tuh gajinya lebih gede gitu, dan itu pasti kita pikirin gitu, tidak lagi kalau sendiri ya itu efek ya, maksud saya itu efek aja gitu, tapi ketika kita membiasakan diri untuk memikirkan yang besar, ya insya Allah besar juga datang pada kita gitu sih Umi, menurut saya. Ya Allah. Gitu. Masya Allah. Ya, terima kasih Mbak Husnul. Nah, Mbak Wiji ini masih bisa ya Mbak Wiji, udah jam 15 sih, tapi masih bisa ya. Ini kebablasan nggak sih? Kalau saya sih santai, saya santai. Ini ada Bu Nur Lela nih dari Kota Lahat. Masya Allah, di antara kesibukan beliau di kantor masih Bu ya. Mbak Wiji lihat di layar tadi beliau sibuk banget, tapi Masya Allah luar biasa. Masih hadir di ruko kita ini. Ya, Bu Lela silakan. Kenal Bu Nur Lela. Usia berapa Bu Nur? Baru berapa ya? Lupa nih kayaknya. 35 Mbak Wiji. Sampai jatuh ya. 35 kali 1,5 Bu. Jadi ilmunya banget ya. Ya. Saya itu pokoknya semenjak masuk di Armina Daily ini yakin deh ya, insya Allah sukses. Amin. Tapi itu karena kesibukan saya sebagai kepala dinas ini, jadi memang agak gimana, makanya saya hari ini
bawa 2 orang milenial kita ya, supaya nanti bisa membersamai bisnis kita ini gitu. Makasih ilmunya Mbak Wiji ya. Sama-sama Ibu. Ini yang mitra saya yang baru mau nanya nih Mbak Wiji. Boleh. Ya, silakan Mbak. Silakan. Mbak Dinda, silakan Mbak Dinda. Diklik lagi. Ya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mbak Dinda Rizky. Ini di mana ini? Mbak. Gimana? Di mana Mbak Dinda di mana? Ini satu ruangan sama Ibu. Keterangan sama Bu Lela, ya. Putrane ya. Oke. Ya, baik. Apa yang pengen ditanyain? Kan kami masih baru gitu kan, mitra baru juga, baru mau bangun gitu kan. Gimana cara mengelola gitu akun Facebook gitu supaya menarik mitra-mitra gitu, Bu. Pertama kan kami masih baru gitu kan, jadi bingung mulai dari mana. Nggak apa-apa. Oke, itu aja. Iya, oke. Gini. Mana sih cara gitu ya mengajak orang-orang itu kan, kalau secara langsung ini kan, kami kan masih muda, kami juga bingung gitu mau mulai dari mana gitu kan supaya mereka tertarik gitu kan buat gabung. Itu aja Bu. Ya, oke. Usia berapa Mbak Dinda kalau boleh tahu? Udah 22. Wah, sama kayak saya. Iya, sama kayak Umi Yulinar. Begini, iya. Sebetulnya kalau usia 22 itu artinya medsos tuh ada 2 ya. Ada Facebook sama IG. Main juga di IG. Iya, TikTok, IG. TikTok juga, iya, oke. Pertemanan berapa sekarang untuk Facebook? Sekitar 800. Ditambahin ya, itu masih sedikit sekali. Ditambahin pentokin sampai 5.000. Gitu. Cara nambahinnya Umi tahu tuh. Kemarin udah diajarin ya Umi, cari komunitas yang positif lah. Apalagi kalau anak muda gini kayaknya punya komunitas sendiri ya Umi gitu. Jadi baru 800 tambahin sampai 5.000. Supaya apa? Supaya ketika Mbak Dinda posting, nanti yang ngelihat banyak. Dan itu sebetulnya ada tekniknya juga ya Umi, yang di profil itu ya, namanya apa sih? Saya lupa kemarin. Itu ada apa? Story, seperti story kalau di WA itu ya. Jadi itu harus istiqomah kayak Umi aja. Yang Umi itu bagus banget personal brandingnya. Memang harus dibangun. Namanya Mbak Dinda kan baru daftar gitu kan. Nggak mungkin orang langsung, kamu bisnis apaan gitu, nggak mungkin. Jadi kita mengenalkannya adalah saya pebisnis Armina Daily. Maka saya postingnya ikutin Umi aja. Umi punya postingan bagus-bagus setiap hari. Gitu. Pagi biasanya doa, siang produk, misalnya begitu. Atau apa, ikutin, nyontek aja kan. Udah berteman sama Umi belum? Belum Umi. Ya, baru banget. Contek Umi, contek Mbak Lia gitu ya. Contek-contek aja kan banyak leader-leader Armina Daily yang kreatif gitu. Contek aja, dan itu memang harus dibangun. Seperti Umi kan ngebangunnya setahun ya Umi sudah ya. Alhamdulillah. Kalau dulu kan Umi dikenalnya pensiar Baitullah gitu. Kalau sekarang pastinya sudah pensiar Baitullah plus pebisnis syariah gitu kan. Dan itu memang harus dibangun dari nol gitu. Caranya bagaimana? Istiqomah posting setiap hari. Doanya, kegiatannya, misalnya kayak gini sekarang boleh juga diposting. Nanti lihat aja tuh Umi postingnya apa, contek gitu kan. Bikin kalimat sendiri boleh, apalagi milenial ya Umi. Lebih jago biasanya. Kalimatnya jangan ikutan kita ketuaan. Terus kemudian, kalau bicara bingung, ngajaknya nggak usah bingung. PD-nya gini,
uangnya tuh di sini banyak banget. Uang di Armina Daily itu banyak banget karena kita kuadran kanan itu kan pemainnya hanya 5% tapi uangnya 95%. Betul nggak Umi? Gitu. Nih ya, diingat kembali. Kita bermain di kuadran kanan bukan kuadran kiri. Kuadran kiri itu kan karyawan ya, employee. Self-employed. Iya, self-employed. Itu yang butuh keahlian luar biasa lah ya Umi gitu. Gitu. Nah, dengan syarat dan ketentuan berlaku juga nih di sini biasanya tuh ijazah penting banget nih di sebelah kiri ya Umi. Kita kan mainnya di kanan, pebisnis owner itu mainnya di kuadran kanan. Di sini orangnya jumlahnya 95%, tapi uang yang berputar hanya 5%. Kebalikannya kita di kanan, pemainnya memang nggak banyak 5%, tapi uangnya 95%. Pilih mana? Kanan. Pilih mana, Mbak Dinda? Kanan. Iya, itu yang memang artinya kita memang harus berjuang menjelaskan itu. Kebanyakan orang kalau lulus kuliah cari kerja gitu kan. Iya kan? Kalau yang biasa-biasa aja gitu. Nah, kita kan yang luar biasa kayak Mbak Dinda ini kayaknya udah mau lulus kuliah nih. Gitu. Jadi udah langsung jadi pebisnis owner yang punya kebebasan waktu, kebebasan kerja, cara kerjanya juga bebas, mau di rumah, mau di kasur, mau di kamar mandi kayak saya ya Umi. Mau di dapur gitu. Itu bebas banget gitu kan. Kita posting aja, terus kemudian hasilnya kebebasan finansial gitu Mbak Dinda. Gitu. Jadi memang pastinya pertama belajar dulu karena baru pastinya kan butuh belajar banyak ya Umi. Gitu. Nanti kelas belajar apapun Umi ikuti. Gitu ya, Umi punya program apa aja diikuti, nanti lama-lama ketika ilmu kita sudah cukup, polanya kita sudah tahu gitu, nanti kita lari sendiri. Nah, kalau produk masih muda ada lip cream sekarang. Ya. Iya, bisa pakai lip cream yang tidak bebas usia. Propolis juga bisa, jualan propolis. Ada loh yang Sabun. Betul, sabun. Propolis lah ibaratnya itu kan jualannya dari anak-anak sampai manula bisa pakai gitu. Kalau sabun anak-anak masih ada apa ya ini batasan ininya ya Umi, nggak semua orang inilah gitu. Ada loh anak muda yang dapat hasil miliaran itu cuma jualan propolis Umi di luaran sana gitu. Artinya kita kan punya produk itu, propolis kita bagus. Gitu, propolis kita bagus banget gitu kan. Jadi nggak ada alasan untuk kita malu untuk nawarin ke orang gitu. Pokoknya dibangun dulu personal brandingnya itu tadi yang di Facebook dan IG, TikTok juga boleh. TikTok misalnya mungkin lagi pakai, biasa kan lip cream keluar tuh, boleh tuh pakai lip cream, review ya kan, review produk gitu kan. Nanti dibuat TikTok, posting tiap hari aja bodo amat. Yang namanya iklan itu kan tulang punggungnya repetisi. Diingat aja. Jadi meskipun kita postingnya TikTok yang sama kita pakai setiap hari, kita posting tiap hari itu bagus. Karena orang lama-lama gini, itu Mbak Dinda posting lip cream apa sih kok tiap hari selalu dia posting? Kayak iklan di TV aja jadinya. Gitu. Kita gratis, cuman bayar kuota. Padahal kalau produk-produk di luaran sana yang bayar ke TV miliaran Umi. Gitu. Meski kita, kenapa saya juga, meski saya kan tiap hari memang minum Daily Strom, propolis semua, saya posting terus Umi. Karena saya pengen menanamkan itu kepada orang yang tiap hari memang ngintipin status saya. Gitu. Dan mereka lama-lama tahu kok gitu. Biarinin aja. Karena niat kita adalah menebar kebaikan biar semua yang premium kita nikmati orang lain juga bisa nikmatin. Rezekinya yang besar yang Allah siapkan melalui Armina Daily tidak hanya kita yang nikmatin, mereka yang melihat nanti juga akan menikmati gitu. Itu aja niatnya Mbak Dinda. Insya Allah dikasih mudah sama Allah ya. Semangat. Ya Umi.
Ya, belajar ya Mbak Dinda ya. Berproses. Ya, insya Allah nanti Naik kita tangganya belajar bareng. satu-satu, dibimbing Umi ya. Ya, ya, baik. Oke. Terima kasih Mbak Dinda. Masya Allah Mbak Wiji sudah terdengar suara azan di sini ya. Iya. Luar biasa dasar hari ini, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Masya Allah luar biasa. Saya sendiri ya kalau melihat sosok dari Mbak Wiji itu adalah seorang istri yang soleha, seorang ibu yang solehah ya. Karena saya melihat Mbak Wiji itu benar-benar ke keluarga itu. Terus yang saya lebih salutnya lagi itu secara spiritualnya Mbak Wiji. Saya sempat merinding waktu pertama kali Mbak Wiji bilang saya niatkan puasa gitu ya, Senin Kamis untuk mitra-mitra saya, kalau nggak salah periode riwayat yang lalu gitu, supaya mitra-mitra saya tembus riwayatnya seperti itu. Dan Mbak Wiji meyakini waktu itu bilang bahwa doa orang yang sedang berpuasa itu diijabah oleh Allah. Masya Allah, sejak hari itu saya Masya Allah luar biasa, ternyata saya jauh banget gitu ya dari apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Wiji gitu. Mudah-mudahan doanya ya kami bisa menduplikasi, cara kerjanya, kemudian secara spiritualnya gitu. Dan Mbak Wiji jangan sungkan-sungkan untuk supaya semangat kita ini selalu on gitu ya, selalu bisa bersama dengan teman-teman lain bisa sukses di Arvina Daily ya. Insya Allah teman-teman siap ya gitu untuk dibimbing langsung oleh Mbak Wiji gitu untuk kesuksesan kita di Arvina Daily ya. Amin ya Allah. Masya Allah tiada kata yang terindah yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini buat leader kita Ibu Wiji kecuali jazakumullah khairan kasir. Amin. Hanya Allah sebaik-baik yang memberikan balasan atas apa yang sudah Mbak Wiji berikan pada kami. Bukan hanya siang ini saja, tetapi yang lalu dan yang akan datang. Masya Allah luar biasa. Siapa yang siap sukses di sini? Katakan saya. Ya, Masya Allah. Ya baik, saya kembalikan waktunya kepada Ibu Nurliana. Duluan Umi, baterainya sudah habis. Ya, terima kasih Ibu Sohala atas hadirnya pada siang hari ini. Ya, Bu Lia masih adakah? Oh, ya. Masih ada Mi, Masya Allah, subhanallah. Kayaknya ruko siang ini paling panjang ya. Beda apa yang merasa belajar hari ini? Karena emak kita langsung Bu Lia. Benar, betul. Aduh, bosen nggak? Ngomong-ngomong bosen nggak? Bukan bosen. Nanti hadir lagi. Iya. Insya Allah. Ya, Mbak Wiji. Pokoknya ditarik lagi ya, Mi. Gitu. Insya Allah. Masya Allah. Benar-benar ilmunya luar biasa. Dari apa ya tadi yang saya simpulkan, ibadah, ikhtiar, dan yakin itu ya. Itu kuncinya yang pertama. Upgrade. Masya Allah, Mbak Wiji. Terima kasih atas waktunya yang luar biasa hari ini. Mudah-mudahan kami bisa menduplikasi apa yang Mbak Wiji sampaikan gitu ya. Keberkahan kami juga bisa dapatkan gitu kan. Secepatnya di periode ini ya, doakan di jalur kami bawah-bawah sampai bawah bisa menduplikasinya semua ya Allah. Ingat ya, GAC ya, GNC. Ya. Apa Umi? GAC, GNC, lupa GTC. Saya. Oh ya GTC. GTC itu targetnya 100 peraih reward. Wah, amin ya Allah. Artinya ini kan yang hadir baru 11 masuk semua gitu dong. Amin ya Allah. Iya, bismillah. Amin, Masya Allah. Tapi sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan selalu sehat dengan tumbuh berkembang berkah bersama komunitas dan timnya. Sehat juga buat keluarga semua, Masya Allah, Alhamdulillah.
kita tutup acara siang ini ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Jazakallah khairan. Amin ya Allah.